apa kabar? Di sini Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran kalian. Semangat belajar ya. Pengertian sujud syukur, tilawah, dan sahwi. Yang pertama di sujud syukur yaitu sujud terima kasih. Sujud satu kali di waktu mendapat keuntungan yang menyenangkan atau terhindar dari kesusahan yang besar. Dan yang kedua ada di sujud tilawah yaitu secara bahasa berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah sujud tilawah ialah sujud yang dikerjakan pada saat membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Sujud tilawah dilakukan untuk menyatakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus pengakuan bahwa diri kita ini sangat kecil dan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga ada sujud sahwi, ialah sujud dua kali yang dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Hukum sujud syukur, tilawah, dan sahwi. Yang pertama, hukum sujud syukur adalah sunnah. Yang kedua, hukum sujud tilawah adalah sunnah. Namun, apabila dalam sholat berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Artinya, jika imam membaca ayat sajadah lalu bersujud, maka makmum wajib ikut sujud. Tetapi jika imam tidak sujud, maka makmum pun tidak boleh sujud sendirian. Dan yang ketiga, hukum sujud sahwi. Menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa sujud sahwi hukumnya sunnah muakkadah, baik bagi imam dan orang sholat munfarid. Adapun makmum dalam berjamaah tidak perlu sujud sahwi, tetapi jika ia lupa rakaat setelah imam salam, maka ia perlu melaksanakan sujud sahwi. Sebab sujud syukur yang pertama karena ia mendapat nikmat dari karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua mendapatkan berita yang menyenangkan. Yang ketiga terhindar dari bahaya musibah yang akan menimpanya. Dalam prakteknya ada beberapa hal yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melaksanakan sujud syukur, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mendapat surat dari Ali yang isinya kabar gembira bahwa suku Hamzah masuk Islam. Yang kedua, ketika malaikat Jibril memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang selalu bersolawat kepada Nabi akan diberi rahmat dan keselamatan. Yang ketiga, ketika mendengar kematian Musailamah Al-Kadzab, yaitu Nabi palsu Abu Bakar As-Siddiq, melakukan sujud syukur. Yang terakhir, Ka'ab bin Abdul Malik radhiyallahu anhu melaksanakan sujud syukur ketika mendengar bahwa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat sujud syukur. Yang pertama, suci badan, pakaian, dan tempat. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Cara sujud syukur. Yang pertama, niat, yaitu niatnya nawaitu sujudu syukru lillahi ta'ala. Yang kedua takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Yang ketiga takbir untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Dan yang keempat sujud satu kali sambil membaca doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa suratu wa saqwa sam'ahu wa basarahu wa hawlu wa qawluhu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bangkit dari sujud sambil takbir. Yang selanjutnya duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud, dan yang terakhir adalah salam. Syarat sujud tilawah. Yang pertama, suci dari hadas dan najis baik badan maupun tempat. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap ke arah kiblat. Yang terakhir, setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Cara sujud tilawah ada dua macam. Yang pertama, ketika kita berada di dalam sholat, yang itu pertama, jika sendiri caranya begitu mendengar atau membaca ayat sajadah dalam sholat, maka niat dan mengucapkan takbir untuk sujud. Kemudian sujud sekali dan membaca doa sujud, mengucap takbir saat bangun dari sujud, lalu berdiri tegak meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan sholat. Namun apabila dalam sholat jamaah, makmum wajib mengikuti imam. Artinya jika imam membaca ayat sajadah lalu bersujud, maka makmum wajib ikut sujud. Tetapi jika imam tidak sujud, maka makmum pun tidak boleh sujud sendirian. Cara sujud tilawah yang kedua yaitu ketika di luar sholat.
Begitu selesai membaca atau mendengar ayat sajadah, maka langsung menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah. Bertakbir, takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Kemudian takbir untuk bersujud, lalu sujud dan membaca doa sujud. Setelah itu bertakbir untuk duduk, kemudian salam seperti dalam sholat biasa. Niat sujud tilawah, nawaitu sujud tilawati lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat sujud tilawah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan dalam sujud tilawah, ketika sujud tilawah hendaklah membaca doa berikut. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa suratu wa saqahu sam'ahu wa basarahu wa bihaulahu wa quwwahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya, maka Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Hadis riwayat Tirmizi. Kapan sujud sahwi dilakukan? Yang pertama, meninggalkan atau melebihkan suatu gerakan sholat. Yang kedua, mengerjakan sesuatu ketika sholat yang menyebabkan sholat tidak sah. Yang ketiga, membaca doa yang salah atau keliru dengan gerakan sholat yang harus dilakukan. Misalnya, membaca surat Al-Fatihah ketika sujud yang seharusnya dibaca setelah takbiratul ihram. Terus yang keempat, mengerjakan sholat dengan penuh keraguan karena lupa dengan jumlah rakaat. Misalnya ragu apakah sholat yang dikerjakan sudah 2 rakaat atau 3 rakaat. Dan yang terakhir, mengerjakan sholat dengan penuh keraguan karena lupa dengan gerakan sholat yang sudah dikerjakan. Misalnya, ragu apakah sudah melaksanakan sujud sekali atau 2 kali. Cara sujud sahwi. Yang pertama, mengucap takbir terlebih dahulu. Yang kedua, sujud sebanyak 2 kali. Setelah mengucap takbir, baru dilanjut dengan membaca sujud sebanyak 2 kali dengan membaca bacaan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya Maha suci zat yang tidak mungkin lupa dan tidur. Yang ketiga, dilanjutkan dengan salam. Dan yang keempat, jika lupa mengerjakan sujud sahwi di dalam rakaat sholat, dianjurkan untuk mengulang sholat kembali seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sujud sahwi dilakukan di dalam rakaat sholat. Karena itu, jika lupa menjalankan sujud sahwi di dalam rakaat sholat, jika dianjurkan untuk menganjurkan kembali sholat sebelumnya dan disambung dengan sujud sahwi. Persamaan dan perbedaan sujud syukur dan sujud tilawah. Yang pertama, baik sujud tilawah maupun sujud syukur hanya sekali sujud saja. Yang kedua, sujud tilawah dan sujud syukur boleh dilakukan pada waktu-waktu dilarang sholat. Yang ketiga, waktu sujud tilawah dan syukur adalah sunnah. Yang keempat, pada sujud tilawah dan syukur boleh tidak berwudu terlebih dahulu selama badan, pakaian, dan tempat bersih. Yang kelima, sama-sama dianjurkan menghadap kiblat. Sedangkan perbedaannya adalah sujud tilawah dapat dikerjakan di sholat maupun di luar sholat, sedangkan sujud syukur hanya dikerjakan di luar sholat dan tidak boleh melakukan sujud syukur di dalam sholat. Dan yang kedua, perbedaannya adalah sujud tilawah dikerjakan karena mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah, sedangkan sujud syukur dikerjakan karena mendapatkan nikmat dari Allah atau karena terhindar dari bahaya yang mengancam dirinya.